Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran IPS dengan Bapak Sucipto. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang benua Afrika. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini mohon maaf saya tidak bisa melakukan Google Meet secara langsung, tetapi pada pembelajaran IPS pada tanggal 9 Agustus 2021 pagi ini, sebelum saya melakukan pembelajaran secara langsung, telah saya buat video pembelajaran dengan video saya sendiri. Di sini akan saya paparkan tentang benua Afrika, ya, benua Afrika. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang benua Amerika dan juga benua Asia. Nah, maka pada kali ini kita akan membahas tentang benua Afrika. Yang pertama, pembahasan kita pada letak, luas, dan batas. Nah, seperti biasa, setiap pada pembahasan benua kita selalu dihadapkan pada letak, luas, dan batas, ya. Untuk benua Afrika sendiri ini terletak di sebelah barat daya benua Asia. Jadi barat daya benua Asia. Nah, pada saat masa lalu sebelumnya benua Afrika dan Asia itu jadi satu, ya. Tapi karena adanya pembangunan kanal atau terusan Suez, akhirnya kedua benua tersebut terpisah oleh perairan. Nah, secara astronomis letaknya adalah 38 derajat lintang utara sampai dengan 35 derajat bujur lintang selatan, dan 17 derajat bujur timur sampai dengan 51 derajat bujur barat. Nah, kalau secara geografisnya, ya, permukaan di muka bumi ini, benua Afrika ini terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, dengan luas benua Afrika mencapai kurang lebih 30.319.000 km persegi. Nah, ini untuk secara astronomis, secara garis lintang maupun penampakannya di muka bumi. Nah, mengenai batas-batas wilayahnya, sebelah utara ini berbatasan dengan Laut Tengah atau Selat Gibraltar. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan terusan Suez, ya. Kemudian selatan Samudra Hindia dan baratnya Samudra Atlantik. Nah, benua Afrika ini merupakan benua ketiga terbesar setelah Asia dan Amerika dengan bentuk masif, yaitu dengan teluk-teluknya yang jarang dan tanjungnya yang jarang. Nah, menurut geografis benua Afrika tadi terletak di dalam laut dan kemudian timbul sehingga terjadi retakan dari utara atau selatan yang disebut dengan Great Valley atau lembah celah besar. Nah, kemudian benua Afrika ini juga sering disebut dengan istilah benua hitam. Kenapa? Karena memang sebagian besar penduduknya berkulit hitam. Jadi seringkali disebut benua hitam, ya. Nah, kita lihat di sini penggambarannya. Ini adalah peta benua Afrika. Ini yang berwarna merah, ini adalah berupa desert atau gurun. Jadi untuk benua Afrika bagian utara ini wilayahnya sebagian besar adalah berupa gurun. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah semi gurun atau setengah gurun, ya. Terus beranjak ke sini lagi yang berwarna agak hijau hijau, ya. Ini berupa sabana. Nah, kemudian ada hutan hujan tropis yang sebelah sini. Terus sebagian juga merupakan Mediterranean capital cities. Ini
Jadi bentuknya kalau kita lihat benua Afrika itu seperti ini ya. Nah ini di bukumu kalian juga sudah ada itu benua Afrika ya. Nah, ini saya bukakan bukumu, di ini juga ada ya. Nah nanti pembagiannya juga dibagi menjadi beberapa. Ada Afrika Utara, kemudian ada Afrika Barat, kemudian Afrika Timur, Afrika Tengah, Selatan. Jadi komplit ya, Utara, Barat, Timur, Selatan, dan Tengah. Nah kita lihat bentang alamnya. Bentang alamnya untuk daerah Afrika itu terdiri dari dataran tinggi ya, kemudian pegunungan, dan tadi sudah kita lihat banyak gurun dan juga daerah depresi. Nah, dataran tinggi yang paling terkenal di Afrika dikelompokkan menjadi dua, yaitu plato Afrika Selatan dan plato Afrika Utara. Nah, yang selatan ini adalah plato Ethiopia, kemudian plato Danau Tengah. Nah, ini ya. Kemudian di Afrika ini juga terkenal yang namanya gunung tertinggi, yaitu Gunung Kilimanjaro dengan ketinggian 6010 mdpl. Letaknya di Tanzania. Nah, di Afrika juga terkenal dengan gurun yang paling luas di dunia, yaitu bernama Gurun Sahara. Ya, ini kurang lebih luasnya mencapai 7.100.000 km. Jadi yang tadi ini ya, ini Gurun Sahara, letaknya di Afrika Utara ini. Namanya Gurun Sahara. Begitu luasnya, sampai kurang lebih 7 juta kilometer persegi ya. Itu jadi bentang alam untuk Afrika ini yang paling dikenal adalah berupa gunung yang tertinggi dan juga gurun yang tertinggi. Gunungnya Gunung Kilimanjaro, kemudian gurunnya adalah Gurun Sahara ya. Oke, kemudian bagaimana keadaan iklimnya? Nah, karena daerah ini membentang hampir dari daerah lintang utara kurang lebih 38 derajat tadi sampai dengan lintang selatan, ini mempunyai iklim yang berbeda-beda ya. Iklimnya berbeda-beda. Ada iklim tropis basah, ada iklim tropis sabana, ada iklim hangat mediteran, bahkan sampai iklim gurun. Nah, iklim gurun ini tidak semua benua di dunia punya iklim gurun ya. Jadi memang Afrika itu terkenal dengan daerah yang punya gurun yang sangat luas ya. Terus ojo buka saya. Kemudian flora dan fauna ya. Flora dan fauna yaitu tumbuhan dan juga hewan. Kalau kita lihat biasanya daerah-daerah yang mempunyai gurun itu tumbuhannya kan spesifik ya. Daerah gurun biasanya akarnya panjang, kemudian daunnya sempit. Nah, tetapi di Afrika ini juga punya hutan tropis ya, yaitu di daerah Kongo mempunyai hutan yang lebat dan hijau sepanjang tahun. Ya, itu daerah Afrika Tengah ya, karena Afrika Tengah itu kan berdekatan dengan garis khatulistiwa. Kemudian juga mempunyai stepa itu padang rumput. Nah, dan juga sabana. Nah, jadi ada stepa, ada sabana. Stepa itu padang rumput yang luas, kemudian sabananya adalah padang rumput yang luas yang masih diselingi dengan tumbuhan. Nah, tapi kalau stepa saja ini hanya padang rumput. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian juga tumbuhan gurun
bisa berupa kaktus ya. Biasanya kan memang kaktus ini adalah tumbuhan yang memang tahan terhadap air ya, terhadap panas. Jadi di sini memang kekurangan air itu biasa. Kalau ini biasanya kalau kita lihat daunnya berduri, kemudian akarnya bisa sampai kemana-mana. Kenapa akarnya bisa panjang begitu? Karena memang di situ untuk mencari air biasanya ya. Nah ini, jadi untuk floranya itu ini ada daerah yang lebat, ada daerah padang rumput, kemudian ada yang tumbuhan kering karena berada pada daerah gurun. Nah, berbeda-beda. Sedangkan faunanya ini juga hampir sama dengan benua Asia, ya, hampir sama. Ada hewan menyusui, ya, seperti gajah, harimau, ini ya. Kemudian singa, jerapah. Nah, karena memang daerah benua Afrika ini banyak padang rumput, makanya sangat cocok untuk tempat hidup dan berkembang biak berbagai hewan, terutama hewan menyusui, ya. Nah, bagaimana keadaan penduduknya, Pak? Keadaan penduduknya hampir sebagian besar warganya itu adalah warga yang berkulit hitam. Nah, kita sering melihat bahwa kalau orang-orang yang kulitnya hitam itu adalah orang Afrika, ya. Nah, yang lain di Afrika juga ada orang keturunan Arab, Berber, Eropa, dan juga Asia. Tapi sebagian besar penduduknya ini berkulit hitam, terutama yang tinggal di daerah gurun Sahara, ya. Nah, kemudian kalau yang bagian utara itu warganya adalah keturunan Arab dan Berber, ya. Kemudian penduduk asli Amerika dari mana? Penduduknya aslinya adalah dari suku bangsa Pygmy di pedalaman Zaire, ya. Ini untuk penduduk aslinya. Ya, jadi corok gampangannya kalau penduduk Eropa bagian besar adalah penduduk yang berkulit hitam atau rasnya adalah ras negroid. Tetapi di samping itu juga didukung oleh ras-ras yang lain seperti dari Eropa dan juga Asia, ya. Nah, bahasa yang digunakan untuk orang-orang di Afrika ini ada banyak sekali. Ada bahasa Niger. Bahasa Niger itu digunakan oleh orang-orang Negro. Kemudian juga ada bahasa Sudan. Nah, ada Afro-Asiatik, ada Melayu Polinesia, kemudian Khoisan, Indo-Jerman, dan lain-lain. Banyak sekali bahasa yang digunakan. Nah, pada budaya Afrika ini prasejarah yang statis berlangsung sangat lama, kemudian tumbuh dan berkembang pada awal abad Masehi dan mereka sudah dinamis, ya. Nah, ini terus kemudian agamanya orang Afrika ini adalah ada yang Kristen dan Islam, ya. Jadi separonan, banyak 40% adalah Kristen dan 40% Islam, sedangkan yang lainnya 20% itu memeluk agama asli Afrika. Jadi, atau agamanya adalah yang bernama Yudaisme, tetapi ini sangat kecil sekali, hanya 20% saja. Makanya kita sering lihat di video-video di Facebookan, di YouTube itu kita sering lihat memang orang berkulit hitam banyak yang memeluk agama Islam, ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di Afrika ini 40%-nya beragama Islam, ya. Nah, kita lihat karakteristiknya benua Afrika. Karakteristik itu ciri khasnya, ya. Nah, ciri khasnya yang membedakan dengan benua-benua yang lain ini berbeda. Benua Afrika mempunyai wilayah daratan di benua lain.
yaitu di semenanjung Sinai di benua Asia. Jadi Afrika ini punya wilayah lain selain di Afrikanya sendiri, yaitu apa? Semenanjung Sinai. Nah, ini adanya di benua Asia. Jadi tidak masalah misalkan suatu negara punya negara di negara lain atau di benua lain, itu juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian benua Afrika ini memiliki gurun terluas di dunia, ya. Jadi sudah kita bahas, namanya adalah gurun Sahara. Terus punya aliran sungai yang terpanjang di dunia, namanya Sungai Nil. Terus punya danau terbesar, danaunya namanya adalah Danau Victoria. Nah, kalau kita lihat secara ekonomi, benua Afrika ini adalah benua termiskin bila dibandingkan dengan benua-benua lain, apalagi dibandingkan dengan benua Eropa, karena hampir negara-negaranya adalah negara berkembang. Bahkan dulu itu di wilayah Afrika Timur, terutama di Somalia, itu dulu pernah terjadi kemiskinan yang luar biasa, ya. Rakyatnya banyak yang mengalami penyakit yang dinamakan dengan penyakit busung lapar. Itu sudah pernah terjadi di wilayah Afrika, ya, dulu. Jadi